Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati asif wal imam يحضر فقد لغون فبلغا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا عنه رحمكم الله أنصتوا واسمعوا عنه رحمكم الله أنصتوا واسمعوا عنه لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Nurul Islam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa wajib kita sanjungkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ridhonya, atas segala ma'unahnya, atas segala rahmatnya di tengah-tengah aktivitas kita sebagai hamba Allah yang bertebaran di bumi Allah lewat profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita. Dengan mudahnya kaki kita melangkah ke masjid ini sebagai bukti kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa itu bukan hanya di tempat-tempat yang mulia ini, bukan hanya di saat kita berada di majlis zikir, masjid penuh keberkahan, tapi di majlis-majlis manapun, di tempat manapun, dalam keadaan sunyi, sepi, dalam keadaan ramai, tetap mampu menjaga iman dan takwa kita. Itulah hamba-hamba Allah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. 15 menit ke depan kami akan sampaikan orang yang sakit tetap diberikan oleh Allah keberkahan di saat sehatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdul mu'minu amarallahu ta'ala al malaikata aniktubu ahsana ma kana ya'malu fis sihhati warrakhai. Yang arti dan maksudnya adalah sesungguhnya apabila ada seorang hamba yang mukmin, yang muslim, diberikan ujian oleh Allah sakit, maka di saat sehatnya, di saat longgarnya, di saat sempatnya, waktu sehat, waktu segar bugarnya, senantiasa ahsana makana ya'malu, melaksanakan amal-amal kebaikan dengan iman dan istiqomah, melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan senantiasa disiplin rutin, melaksanakan kebaikan apa saja di saat sehatnya, maka di saat diberikan oleh Allah sakit dan sakit itu tetap tercatat pahalanya, karena di saat sehat dan longgarnya sempatnya senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang istiqomah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Wa fi khabarin akhara, dalam hadis yang lainnya, idza maridul abdul mu'minu wal amatul mu'minatu amarallahu ta'ala arba'atan minal malaikati qoblal marad. Apabila ada seorang mukmin atau budak yang mukmin di saat sehatnya melaksanakan amalan-amalan kebaikannya, maka ketika akan sakit, siapa saja yang akan sakit maka akan didatangi 4 macam malaikat. 4 macam malaikat akan mendatangi orang yang akan sakit. Yang pertama, ayyakhudha quwwatahu. Yang pertama, orang yang sehat akan sakit diambil oleh malaikat yang pertama, diambil daya dan kekuatannya sehingga lemah, loyo, tak berdaya,
tidak mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti biasanya, karena memang malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengambil daya kekuatan yang ada pada dirinya. Yang kedua, ayyakhudha ladzatat ta'ami min fammihi. Malaikat yang kedua pun datang mengambil rasa kenikmatan yang ada pada mulutnya. Maka makan apapun terasa pahit, minuman manis apapun terasa pahit, karena memang diambil oleh malaikat atas perintah Allah. Tanda-tanda akan mengalami sakitnya. Wa ayyakhudha nura wajhi fayakunu musfarral wajhi. Yang nomor tiga, malaikat yang ketiga mengambil kecerahan yang ada pada wajahnya, mengambil kejernihan yang ada pada wajahnya, mengambil kesumringahnya yang ada pada wajahnya. Wajahnya pucat, pasi, tanda-tanda akan mengalami sakit, diambil oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat yang nomor 4, ayyakhudha jami'a dhunubihi fayakunu tahiran anidh dhunubi. Orang yang sakit, orang yang akan sakit didatangi oleh malaikat yang nomor 4, diambil dosa-dosanya. Dosa-dosanya, dosa kecilnya diambil oleh Allah, dosa dan kesalahannya diambil oleh Allah, atas perintah Allah diambil oleh malaikat yang nomor 4. Fayakunu tahiran anidh dhunubi. Maka orang yang sakit seperti ini suci dari segala macam noda, suci dari segala macam dosa, karena di saat sakitnya tetap iman, istiqomah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, berbahagialah, bersabarlah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Mumpung kaki kita sempurna, mumpung jasmania kita masih sehat walafiat, mumpung pikiran kita jernih sehat walafiat, perbanyaklah menjalankan perintah Allah, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, perbanyaklah istiqomah menjalankan perintah yang wajib, perintah yang sunat. Maka di saat kita sakit pun tetap mengalir pahala-pahala, karena iman dan istiqomah di saat kita sehat dulu, senantiasa melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila orang yang sakit tersebut 4 malaikat telah mengambilnya, dan yang pertama, tanda-tanda orang yang sakit tersebut tidak ada kunjung sembuh, maka orang yang sakit itu akan menuju kematiannya. Sababiyah, sebab-sebab kematian karena sakitnya. Maka di saat yang sakit seperti itu, tetap hatinya selalu menyebut asma Allah, sholat dengan semampunya, tidak bisa sholat dengan berdiri, duduk tidak mampu dengan terlentang tidak mampu dengan miring pun tidak mampu sholat dengan isyarat. Maka mampu dikerjakan seperti itu, maka sakit yang membawa kematian yang seperti itu, tanda-tanda orang-orang yang meninggal dunia husnul khotimah, tanda-tanda orang yang meninggal dunia diberikan oleh Allah kebaikan di saat sakratul mautnya. Sebaliknya, justru sakitnya membuat dirinya putus asa, justru sakitnya membuat dirinya putus asa dan enggan mendekatkan diri kepada Allah, justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Sholat tidak dikerjakannya, ibadah tidak dikerjakannya, perintah wajib senantiasa ditinggalkannya, tetapi sampai mengantarkan kematiannya. Fana'udzubillahi min syarri dzalik. Maka tanda-tanda orang yang akhir hayatnya su'ul khotimah, karena ditandai ujian yang diberikan oleh Allah, tidak mampu mengingatkan hatinya, mendorong hatinya, memotivasi dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fana'udzubillahi min syarri dzalik.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi apabila orang yang sakit diambil 4 macam tadi oleh malaikat, tetapi Allah memberikan kesembuhan, satu persatu akan dikembalikan oleh malaikat. Malaikat yang pertama mengembalikan daya kekuatannya pulih kembali, semangat lagi, mampu bekerja seperti biasanya. Malaikat yang kedua mengambilnya dengan cara apa? Mengembalikannya lazzatat ta'am, kenikmatan yang ada pada mulutnya dikembalikan lagi, maka makannya, minumnya lebih nikmat lagi, lebih lezat lagi. Bahkan bahasa Jawanya marui, lebih banyak makannya setelah sakit karena memang dikembalikan oleh Allah. Wajahnya yang nomor 3 yang asalnya pucat pasi dikembalikan oleh Allah menjadi segar kembali. Pandangannya tetap dalam keadaan terang benderang, yang asalnya gelap gulita pandangannya tidak jelas, maka kembali semuringah lagi, kembali sempurna lagi, dikembalikan ketiga-tiganya. Tetapi malaikat yang nomor 4 bertanya kepada Allah, wahai Allah, kalau 3 malaikat telah mengembalikannya karena sembuh, apakah dosa-dosanya tetap aku kembalikan wahai Allah? Dijawab oleh Allah, jangan wahai malaikat. Aku telah memberikan ia susah payah, aku telah memberikan ujian kepadanya, aku telah memberikan ujian yang dahsyat kepadanya, tetapi dia senantiasa banyak memohon ampun kepadaku. Dia senantiasa, orang yang sakit itu selalu mendekatkan diri kepadaku. Dia senantiasa bersabar terhadap ujian yang aku berikan sakit. Maka jangan kau kembalikan dosa-dosanya. Buanglah ke dasar lautan yang sangat dalam, buanglah dosa-dosa tersebut. Maka malaikat pun berangkat menuju ke lautan yang sangat dalam. Dibuanglah dosa-dosa itu ke dalam dasar lautan, dan dosa-dosa tersebut menjadi buaya, dan buaya itu dosa dari manusia, tercipta dari dosa-dosa manusia menjadi buaya-buaya tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai penutupnya, Allah mengingatkan kepada kita dalam kajian surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah mengirimkan kepadanya malaikat yang mendampinginya, yang mengatakannya alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai malaikat, berangkatlah, datangi hamba-hambaku yang senantiasa iman dan istiqomah kepadaku. Datangi hamba-hambaku yang mencintaiku, yang hatinya, lisannya, seluruh organ tubuhnya selalu berzikir kepadaku. Datangi mereka, hai malaikat. Allah takhafu, agar hamba-hambaku itu tidak ada perasaan takut dalam urusan duniawiyah, tidak ada perasaan takut di alam barzahnya, tidak ada perasaan takut untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi wala tahzanu, jangan diberikan susah pada hatinya, susah dalam urusan duniawiyah, susah dalam urusan materi, susah dalam urusan pekerjaan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tetapi sebaliknya berikan kabar gembira kepada orang yang iman dan istiqomah itu. Diberikan apa? Bil jannati allati kuntum tu'adun, balasan surga yang telah aku janjikan kepada orang-orang yang sehat, kepada orang-orang yang sakit, tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, iman dan istiqomah, akan diberikan balasan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tetap berikan kepada kita kesehatan jasmaniyah kita, kesehatan ruhaniyah kita, kesehatan seluruh tubuh kita.
kita dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah fi taatillah, fi taatillah, fi taatillah. Dan mudah-mudahan kapan saja kita dipanggil oleh Allah, baik dalam keadaan sehat, dipanggil oleh Allah dalam keadaan sakit, akhir hayat kita kapan saja, di mana saja kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka dicabut dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.